Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan oleh Malkan Yahya Abdillah, Dinda Namira Hasibuan, dan Lutfiah Nurbayani ingin membahas mengenai aksiologi sebagai aplikasi ekonomi Islam. Nah, sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak Muhammad Syahbudi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam untuk kelas kami, yaitu kelas Manajemen 5F di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Oke, sebelum kita membahas tentang aksiologi sebagai aplikasi ekonomi Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih aksiologi itu? Aksiologi ini adalah salah satu bagian dari filsafat ilmu. Ada 3 struktur yang ada di dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama, ontologi yang membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, epistemologi yang membahas mengenai bagaimana proses untuk mengetahuinya. Dan yang ketiga, yaitu aksiologi yang membahas mengenai kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang telah kita peroleh. Kata aksiologi ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu aksion, yang artinya nilai, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan, maksud dari aksiologi adalah ilmu atau teori tentang nilai. Nilai adalah suatu prinsip yang akan memberikan makna untuk hidup bagi seseorang. Nah, sebagai contoh nih, bahkan seorang preman, jika agamanya diusik oleh orang lain, maka ia bisa saja tidak segan-segan untuk ikut aksi yang membela agamanya. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa ia membela nilai yang ia yakini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mengaplikasikan si aksiologi ini ke dalam ekonomi Islam. Let's check this out. Oke guys, salah satu bentuk pengaplikasian aksiologi di dalam ekonomi Islam dapat dijumpai pada bank. Pastinya kalian sudah pada tahu dong apa itu bank. Di Indonesia ini tidak hanya terdapat bank konvensional saja loh, tetapi juga ada bank syariah. Nah, kira-kira kenapa sih bank syariah itu didirikan di Indonesia? Nah, jadi bank syariah ini didirikan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Jadi pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja dari tim perbankan MUI ini adalah pendirian dari bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Dan sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106 miliar 126 juta 382.000 rupiah. Nah, di antara bank konvensional dan bank syariah ini terdapat beberapa perbedaan loh. Perbedaan yang paling mencolok ada di sistemnya, di mana bank konvensional menggunakan sistem bunga yang eksistensi kehalalannya diragukan oleh setiap agama, termasuk agama Islam. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem profit and loss sharing atau bagi hasil yang tidak diragukan lagi keabsahannya oleh setiap agama. Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil.
Pada sistem bunga, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung oleh pihak bank. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Selanjutnya, pada sistem bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bagi hasil, besarnya nisbah atau rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang baik. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Dan yang terakhir nih, pada sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang sudah dijanjikan, tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung maupun rugi. Sedangkan pada bagi hasil, tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek tersebut tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jadi, terdapat 4 dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba. Yang pertama, melahap kekayaan orang lain. Yang kedua, menghancurkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, melahirkan kebencian dan permusuhan. Dan yang keempat, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah guys, tadi kan sudah dijelaskan contoh yang ada di bank. Sekarang saya akan menjelaskan contoh lainnya, yaitu dari G-Swap. Apa sih G-Swap itu? G-Swap merupakan singkatan yang berasal dari kata zakat, infak, sedekah, dan wakaf. G-Swap adalah ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang berada atau berkecukupan dapat membantu yang kekurangan, sehingga ketimpangan antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan dan dapat mendatangkan keseimbangan serta keharmonisan hidup seluruh masyarakat. Melalui pengelolaan yang optimal, G-Swap berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial. Apakah teman-teman tahu bahwa G-Swap ini memiliki 2 model distribusi, yaitu model distribusi konsumtif dan model distribusi produktif? Nah, model distribusi G-Swap ini tentunya telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman yang ada di dunia. Yuk kita bahas satu persatu. Pada distribusi konsumtif terdapat perkembangan dari model distribusi tradisional menjadi kreatif. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, model distribusi konsumtif tradisional, yaitu zakat yang disalurkan langsung kepada yang berhak, seperti zakat yang akan diberikan kepada korban bencana alam. Yang kedua, model distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan kepada anak yatim piatu, anak jalanan, dan anak yang terlantar, yaitu berupa beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga bantuan seperti alat-alat sekolah. Selain pada model distribusi konsumtif, ternyata pada model distribusi produktif juga terdapat perkembangan loh, yaitu dimulai juga dari model tradisional hingga menjadi model kreatif. Kira-kira di sini apalagi ya perbedaannya?
Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, model distribusi produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti gunting, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Yang kedua, model distribusi produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk meningkatkan dana usaha, seperti menambah modal kepada pedagang dan lain sebagainya.